Ah. Oh. Oh my god. Oh. Abis Ramadan gue. Abis. Gue ngaji kurang banyak. Sedekah gue masih dikit. Besok kita bakal tahu lebaran itu lusa atau 3 hari lagi. Cepet banget gue nggak bisa gue ngeliat hujan-hujan penutup kayak gini. Ini hujan-hujan penutup kisah indah banget. Gue ngerasa hujan ini yang bikin sedih kisahnya, men. Gue belum siap. Gue udahan Ramadan ini cepet banget selesai Ramadan. Dan gue nggak tahu, dalam kondisi gue nggak tahu tahun depan umur gue apakah ada, apakah gue bakal ketemu orang tua gue juga di tahun depan di Ramadan lagi, apakah gue dan pasangan dan anak gue semua sehat, apakah Indonesia baik-baik aja. Satu-satunya bulan yang bikin gue baik-baik aja itu cuma Ramadan, dan sekarang udah gak ada, udah selesai. Dan gue dalam kondisi gak tahu gue bakal ketemu lagi atau enggak. Gak pernah gue ngerasain sedih, lemah kayak sekarang banget. Gue sekarang di mall, pertama kali buka puasa bareng keluarga di mall. Kenapa pertama kali dan gak kayak orang-orang lain yang setiap hari buka puasa di mall? Karena bokap gue punya prinsip kayak dari subuh ke maghrib ke isya lu, selama itu masih Ramadan, harus masjid, harus sempurna, jangan sampai ada yang setengah-setengah gitu loh. Dan karena kalau dalam Islam kan maghrib itu kan udah masuk hari lain. Udah berarti kalau maghrib ini malam takbiran udah masuk Syawal. Baru bokap gue mau kita ke mall. Ini ada orang dari Sufi. Jadi hari ini gue ke PIM, kita makan bareng, enak banget makanannya. Habis itu gue pertama kali sebagai bokap-bokap ngerasa naik sapi-sapian bareng bocil. Bapak-bapak yang nemenin anak naik beruang di mall tahun ini, gue orangnya. 2025, cepet banget. Ini udah saatnya banget. Dan rasanya enak, karena AC terasa 2 kali lipat lebih dingin. Lu kayak motoran dalam tempat AC. Dah, cukup. Gue udah sampai rumah duluan dari Pondok Indah Mall. Jadi Ramadan ini emang gue dapat satu pelajaran dari setiap Ramadan. Ada Ramadan yang gue habisin waktu gue kebanyakan untuk dunia, dan ada Ramadan yang gue habisin kebanyakan untuk akhirat. Dunia di sini kalau gue kasih dunia versi gue, dunia itu nggak bikin gue jauh dari rel akhirat. Artinya apa? Kerjaan gue halal, insya Allah. Dan target gue dari dunia ini pun juga untuk yang halal. Gue cari dunia ini untuk menyelesaikan apa yang tersisa dari hutang. Misal keluarga ada yang hutang, membantu mereka yang kesulitan. Dan misalnya gue niatin juga untuk nabung umroh. Karena walaupun orang kayak gue pun gak setiap saat ada sponsor untuk umroh. Harus kita usaha sendiri selain sponsor untuk berangkat umroh. Jadi ya tapi lelahnya sama, dunia, akhirat ke skip ya akhirat ke skip. Maksudnya ketika lu sibuk kerja lebih gila lagi dari biasanya, pasti akhirat lu kena. Dari setiap Ramadan yang gue lewatin dengan berbeda-beda kesibukan, lebih ke dunia, lebih ke akhirat, jutaan kali pun kalian bakal nanyain gue di tahun yang berbeda. I will answer the best way to finish Ramadan, atau cara terbaik untuk menghabiskan waktu lu di Ramadan, to spend Ramadan, itu pasti akan selalu gue jawab dengan sibukin akhiratnya. Karena gue udah bilang di episode kedua tentang tanda-tanda kiamat yang waktu makin cepat, dan gimana cara lu dapetin waktu jadi lambat rasanya di akhir zaman. Yang emang tanda-tanda akhir zaman waktu makin cepat, yaitu ketika lu kejar berkah waktu lu banyakin ibadahnya, lu makin banyak dapat waktu untuk dunianya. Jadi semakin gue kejar dunia tapi Qurannya gue kurang, waktu makin cepet kerasa. Dari pagi kok udah malam aja, maghrib kok udah subuh aja gitu loh, isya kok subuh kok zuhur gitu loh, cepet banget jalannya. Dan ketika lu paksain untuk ngaji, lu bakal ngerasain waktu itu per menitnya kerasa fungsinya, manfaatnya, faedahnya. Tahun ini bener-bener banyak banget transisi di hidup gue, karena gue baru aja ninggalin banyak usaha. Ada yang gue ditipu, ada yang gue gak bisa mengerjakannya karena belum mampu, ada yang gue gak cocok, akhirnya gue tinggalin. Akhirnya gue harus mulai dari nol banget di tahun ini. Itu yang ngebikin gue banyak merintis dari awal. Dan sedihnya, gue gak nyesel, tapi gue nyesel. Gak nyesel dengan takdirnya, tapi gue nyesel karena harapan gue harusnya gue bisa lebih baik. Yaitu gue nyeselnya sih transisi ini, fasenya gue perjuangin di Ramadan, kayak gak ada waktu lain gitu loh. Gue bangun bisnis dari nol, gue ketemu orang-orang yang terbaik, gue belajar dari nol, dan gue praktekin semuanya mati-matian, disiplin. Tapi tetap aja itu nguras banget tenaga gue, sampai akhirnya biasanya malam-malam gue pasti bangun untuk ngaji. Gue kayak orang kantor, pulang-pulang jam 9 malam itu udah gak ada energi kecuali untuk tidur, dan bangun pas sahur. Ngaji pun pas sahur kalau sempat. Dan makanya kebanyakan ngaji gue itu malam, dengan sisa energi malam. Harusnya lu jadiin energi lu yang lagi maksimal banget untuk ngaji, dan ngaji lu di energi yang maksimal itu bakal ngasih lu energi ekstra
di pekerjaan lu duniawi. Gitu pula waktu lu yang luang, ketika lu maksimal untuk akhirat, lu makin banyak luangnya untuk duniawi. Jadi selamat takbiran, dan jangan pernah lupa, lu mau sesibuk apapun, sibuk lu pun, yang itu kaitannya nggak ada hubungannya sama akhirat, kalau lu mau ngerasain sibuknya itu nggak wasting time di Ramadan, dan di setiap bulan yang bukan Ramadan, jadiin sibuk lu seenggaknya ujungnya itu outputnya akhirat. Jadi nggak ada lu nimbun uang, lu pengen jadi yang terkaya segala macam lainnya, tapi ujung-ujungnya untuk haji, untuk umroh, dan untuk supaya lu cukup dan stop minta-minta pada manusia, bergantung pada mereka, dan ikhtiar berharap sama Allah semata. Walaupun emang lu kerja sama orang atau lu berbisnis sama orang, lu nggak berharap pada manusia ketika lu jadiin rezeki lu di tangan, bukan di hati. Gimana caranya? Yaitu dengan lu nggak takut miskin. Lu yakin ketika lu jatuh lu bakal bangkit esok harinya karena ada Allah. Lu harus yakin kalau semakin target akhirat lu membesar, duniawi itu ngikut. Lu kayak biasa ngejar bayangan, akhirnya lu balik arah dan bayangan akan terus ngikutin lu. Selamat takbiran. Sampai jumpa di Ramadan Rehab berikutnya. Gue kecewa karena gue gak konsisten banget sampai 30 hari. Tapi setelah ini gue janji insya Allah kasih gue umur, gue bakal habisin Ramadan Rehab sampai 30 totalnya. Tunggu aja dan subscribe. Makasih buat kalian nonton setia. Walaupun angkanya sedikit, bagi gue kalian adalah penyemangat gue. Dan semoga kalian yang udah belajar banyak dari Ramadan Rehab dapat pahala jariah dengan apa yang kalian amalin dan yang kalian share ke teman-teman yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.